wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ikhwan sekalian, jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah membangunkan kita, telah menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita. Para bapak dan ikhwan rahimakumullah, pada pagi hari ini saya mencoba untuk membahas satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat. Melihat sahabat kok ada orang di masjid gitu ya. Jam segini kok ada orang. Akhirnya Rasulullah datang ke masjid dan ternyata nama sahabat itu biasa dipanggil dengan Abu Umamah. Rasulullah bertanya, "Ya Aba Umamah, ra'aituka jalisan fil masjid fi ghairi waqtis salat." Wahai Abu Umamah, saya melihat engkau duduk-duduk di masjid bukan waktu salat. Anggap saja misalnya jam 9, jam 10. Orang lain kerja, cari maisah, orang lain beramal, jauh menyebar fantasiur fil ardi. Kok dia duduk-duduk? Ada masalah apa? Ternyata apa jawabnya? Humumun lazimatni wahduyunun ya Rasulullah. Saya sedang galau ya Rasulullah. Hamun itu humum, galau. Waduyunun karena saya banyak utang ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi kalau sedang sedih ke masjid, mungkin mengadu kepada Allah. Nah, dilihat seperti itu, Rasulullah mengatakan, afala u'allimuka kalaman lau qultahu adhaballahu hammaka wa qadallahu dainaka. Apakah kamu mau saya ajarkan satu doa yang apabila kamu baca doa itu Allah akan menghilangkan kegalauanmu itu dan Allah akan membayar hutangmu. Kata Abu Umamah, bala ya Rasulullah. Saya mau ya Allah, senang saya. Maka Rasulullah mengajarkan, apabila kamu berada di sore dan pagi hari, nah ini berarti termasuk doa pagi dan sore atau pagi dan petang. Apabila kamu berada di pagi atau sore hari, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada 4 kali 2 berarti 8. 4 kalimat tapi 2 setiap kalimat baris itu ada 2 permintaan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita terangkan pelan-pelan satu-satu. Allahumma ya Allah, a'udzubika, saya berlindung kepadamu. Berlindung di sini maknanya saya mohon agar saya dihindarkan. Agar saya dihindarkan. Mohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat buruk. Ada 8 sifat buruk yang kita mohon agar dihindarkan dari 8 sifat itu.
Yang pertama adalah minal hammi. Hamun minal hammi wal hazan. Hamun itu susah, galau. Apalagi? Susah, galau. Kalau hazan sedih. Apa bedanya minal hammi wal hazan? Minal hammi itu sesuatu yang akan datang. Minal hammi. Contoh gini. Misalnya anggap sajalah seorang wanita mau masak, nggak punya beras. Seorang laki-laki anaknya sekolah, seharusnya bayar SPP, tapi nggak punya uang. Waduh, bulan depan kontrakan habis, waduh gimana. Jadi segalau gitu, mikirkan apa yang akan terjadi, itu hamun. Mau mau taklim jauh, dan masih banyak lagi lah contoh-contoh. Nah, kalau hazan, sedih, itu sesuatu yang telah lalu, itu hazan. Atau bahasa kitanya adalah trauma. Satu contoh, kadang-kadang ada orang, mungkin seorang istri yang pernah dimarahi oleh suami. Itu untuk move on kembali, itu susah sekali, terngiang terus. Atau anak pernah dimarahi oleh orang tua, atau murid pernah dipukul oleh guru. Jadi ketika mau sekolah itu rasanya sudah ketakutan. Nah itu hazan. Jadi kita bedakan, Pak, antara hammi wal hazan. Jadi kalau Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, hindarkan saya dari sifat ham, yaitu sesuatu yang kita takut, sesuatu yang belum terjadi. Padahal itu tidak perlu ditakuti. Kemudian yang kedua, minal hazan itu trauma. Nah kalau kita berdoa serius, Pak, kita doa serius sekali kepada Allah, doa itu kan menghadirkan. Ketika doa itu apa ada pada doa itu hadir. Pikiran kita itu hadir, yakin itu. Bahkan termasuk doa itu diantaranya kita husnudzon kepada Allah. Gimana? Ud'ullah wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah, Anda yakin Anda akan dikabulkan doa itu. Saya Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dari sesuatu yang ini, itu nanti akan dihilangkan oleh Allah. Kita berdoa itu hilang. Wal hazan, trauma, sesuatu yang menghantui dalam hidup ini sehingga tidak bisa bergerak, dan itu psikis. Orang yang dalam hidupnya itu hamun wa hazan itu menghantui, maka nggak bisa apa-apa. Maka akhirnya apa? Berimbas kepada yang berikutnya. A'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzun itu berbeda dengan kasal. Ajzun itu dia sebenarnya punya sih keinginan, tapi nggak berdaya. Satu contoh, mau kerja, aduh nggak punya skill, saya kayaknya nggak bisa lah. Sudah pesimis dulu. Ini ajzun, merasa nggak berdaya. Padahal seandainya bismillah dia kerjakan, mungkin bisa. Sudah nengok dulu, merasa apa? Nggak berdaya, nggak punya bekal, nggak punya apa-apa. Punya keinginan memang. Nah ini ajzun, ajang mau nikah, wah kayaknya nggak ada yang mau dengan saya. Padahal seandainya bismillah melamar anak orang, mungkin dikasih. Wal kasali, kasal itu sebaliknya. Kasal itu dia punya kemampuan tapi punya malas dia. Alah nanti aja lah. Nah ini jiwa-jiwa yang jelek sebenarnya. Kalau yang awal tadi, dua pertama itu psikis kita, Pak, istilahnya psikologi ya, istilahnya bisa membahayakan, bahkan itu bisa penyakit nanti, ya penyakit hatinya, jantungnya, itu bahaya sebenarnya kalau nggak segera diatasi. Nah diantaranya apa? Dengan doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang kedua,
baris yang kedua, minal ajzi wal kas, ini menghambat kreativitas. Kalau ini nggak kreatif, jadi merasa apa? Merasa lemah, merasa nggak berdaya, nggak punya apa-apa. Yang ketiga, a'udzubika minal jubni wal bukhli. Jubnun itu pengecut, penakut. Nah, ini juga menghalangi kita untuk berkreativitas sebenarnya. Juga menghalangi kita untuk bermanfaat atau menjadi orang yang terbaik. Padahal Rasulullah pernah mengatakan khairun nas ahsanul khuluqa wa anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sifat yang kurang bagus. Wal bukhli, dan sifat pelit. Nah, bedanya juben dengan buhlun itu bedanya. Kalau juben itu pelit juga sebenarnya, tapi fisiknya buhlun pelit, tapi dalam hal hartanya sama-sama pelit. Takut, ya katakanlah kita mau bantu orang, aduh nanti ya kalau misalnya kata dia mau, kalau enggak mau ini ya nanti kalau kena marah. Nah, buhlun itu pelit dalam hal harta. Mau infak itu hitung-hitung 10.000, waduh ini bisa untuk jajan anak saya, lebih naik lagi. Padahal motivasi infak itu banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis qudsi, sangat banyak sekali motivasi infak. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, maka Allah akan mengganti. Ayat itu janji Allah. Apapun yang kamu infakkan akan diganti. Kalau dalam hadisnya apa? Rasulullah mengatakan tidak ada di pagi-pagi buta bagi seseorang kecuali ada 2 malaikat yang menyertai, yang mendoakan di pagi-pagi buta. Mungkin pagi ini sudah. Kemudian 2 malaikat itu mendoakan, yang satu mendoakan Allahumma a'ti munfikon khalafan. Allahumma a'ti munfikon, ya Allah berilah munfikon, orang yang berinfak, khalafan, ganti, akan diganti oleh Allah. Anggap aja lah misalnya sebelah kanan, kan setiap orang sama, semua itu ada, kita semuanya ada. Sebelah kanan dia akan mengatakan, ya Allah kalau si fulan itu hari ini berinfak, gantilah dia hari ini. Nah, sebelah kiri dia akan mendoakan Allahumma a'ti mumsikan. Mumsik itu gini, mumsik itu genggam, pelit, genggam, mumsik. Allahumma a'ti mumsikan, sebelah kiri. Talafan, kebinasaan, kerugian, rugi. Nah, itu dalam hadis itu tiap hari, berarti harus infak itu tiap hari. Sampai ada biasanya gerakan infak subuh misalnya kan, gerakan infak subuh. Nah, ini kan janji Allah melalui Rasulnya. Kalau dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam anfik unfik alaika. Ini janji Allah lagi. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, anfik, berinfaklah kamu. Unfik ilaika, maka saya akan menginfakkan kepadamu. Nah, ini janji Allah. Kalau kamu berinfak, kata Allah, Allah akan berinfak untukmu. Maksudnya akan diganti. Infak atau itu juga bukan mesti hanya harus uang, bisa berinfak itu makanan. Bahkan yang bagus itu sesuatu yang dawam, yang mengalir kontinu. Maka ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah yang bertanya infak apa yang bagus istilahnya, terutama bertanya tentang infak untuk orang tuanya yang sudah meninggal, apa yang bagus, kata Rasulullah, membuat sumur yang sumur itu dimanfaatkan oleh orang banyak dan terus mengalir.
Maka sebenarnya kan infak yang jariah yang selalu mengalir ya banyak. Kalau sekarang misalnya Quran, selama Quran itu dibaca ngalir pahalanya. Kemudian apa namanya ini karpet, membangun masjid dan seterusnya juga termasuk berinfak kepada thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Ada misalnya sebulan di pesantren atau kuliah yang dengan kekurangan biaya, atau kita memberikanlah ini untuk jajan dan seterusnya, kita andil dari situ, itu mengalir. Nanti ilmunya dia sampaikan kepada orang, ilmunya disampaikan kepada orang. Luar biasa. Tapi kita sambung. Kemudian yang terakhir, wa ini a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini juga termasuk ya dari awal tadi poin-poin terakhirnya ini. Dari psikis yang kurang bagus, kemudian malas, merasa nggak berdaya, dah pelit, akhirnya apa? Banyak hutang. Ghalabatid daini, banyak hutang. Nah kalau sudah banyak utang, terakhirnya apa? Qahrir rijal, dikuasai oleh orang yang menghutangi. Orang yang banyak utang itu minder kepada orang yang menghutangi, apalagi sering ditagih. Masya Allah, iya. Nengok menghutangi sembunyi. Jadi itulah yang dimaksud dengan qahrur rijal. Ya, mau ke masjid, wah kayaknya bapak itu ke masjid itu, balik ke masjid yang lain. Sehingga ya nggak bebas. Nah, bapak-bapak, yang khusus yang terakhir itu tentang hutang piutang. Hutang piutang itu bukan haram, bukan nggak boleh, boleh. Rasulullah juga pernah berhutang. Ya. Namun ada adab-adabnya. Pertama, bagi orang yang menghutangi, bagi kita yang pernah menghutangi orang lain, itu hutang itu bagusnya baiknya hutang itu dicatat. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, satu halaman penuh, itu surat tentang hutang. Mestinya dicatat. Kecuali kalau sedikit, yang sedikit itu sudahlah saya maafkan, itu lain. Tapi mestinya walaupun sedikit itu dicatat, mestinya ada catatan untuk menghindari persengketaan nanti, atau minimal ya untuk menghindari untuk tidak dibayar, kecuali kalau nanti yang punya itu sudah mengikhlaskan. Itu dicatat, ada pertama. Yang kedua, bagi orang yang menghutangi, dalam catatan itu kan ada jatuh tempo, Pak. Mestinya gitu, bukan kapan mau. Jatuh tempo, mau berapa bulan, berapa tahun, ya gitu kan. Nah, kalau kita menghutangi, ketika jatuh tempo dan ternyata dia belum bisa bayar, maka berilah kelonggaran, ditunda. Allah sendiri yang mengatakan di sini, apabila dia kesulitan, dzu usratin fanadiratun ila maisarah, kalau ternyata yang berhutang itu punya kesulitan, maka mestinya diringankan. Nah, apa pahalanya, Pak? Pahala bagi orang yang meringankan atau menunda itu ternyata pahalanya besar. Dalam satu riwayat gini, ini pahala orang yang menghutangi. Satu, Rasulullah ra'aitu lailatal asra, saya melihat ketika malam Isra, Rasulullah diisrakan. Alal babi maktuban, di atas pintu, ala babil jannah maktuban, di atas pintu surga itu tertulis. Apa tertulis? As-sadaqatu bi asri amsalihah. Pahala sedekah itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Wal qurdatu, adapun hutang itu adalah sama niata asar, dengan 18 kali lipat. Jadi itu tulis sedekah dikalikan 10 kali bi asri amsal. Lah menghutangi pahalanya berapa? 18. Lah ada yang sahabat yang nanya, ya Rasulullah,
Ma bali al-qardu afdalu minas sedekah. Kenapa ya Rasulullah? Orang menghutangi kok lebih baik daripada sedekah? Apa kata Rasulullah? Bisa jadi orang yang meminta-minta, kemudian kita memberi, itu dia punya. Akan tetapi wal qardu la yastaqriduna wal mustaqrid ya la yastaqriduna illa li hajatin. Sementara orang yang hutang itu biasanya dia tidak akan berhutang kecuali sangat butuh sekali. Beda. Kalau hutang itu dia butuh kali, maka memberikan orang yang ya termasuk memberi orang butuh dengan orang yang nggak butuh itu beda nilainya. Nah, kemudian untuk orang yang jatuh tempo kemudian kita memberikan tunda tadi istilahnya atau memberikan kelonggaran, pahalanya kata Rasulullah kita akan diberi pahala sebanyak yang kita hutangkan itu tiap hari. Kalau kasih kelonggaran sebulan, maka selama 30 hari pahalanya kita kalau kita mengutangi, maaf ya misalnya 1 juta misalnya, maka tiap hari kita dapat pahala 1 juta itu selama 30 hari. Masya Allah, kita dapat fee itu loh, dapat fee dari itu kalau kita meringankan atau memperpanjang gitu loh. Jangan dipaksa gitu, itu pahalanya. Jadi kita dapat, apalagi kalau diikhlaskan. Dalam satu riwayat, kalau kamu ingin kata Rasulullah, kalau kamu ingin mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Hari kiamat itu matahari diturunkan. Kalau ingin mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat, maka ringankanlah orang yang berhutang atau lihat doa atau diberikan dia. Artinya apa? Diikhlaskan. Itu adab bagi orang yang menghutangi. Nah, bagi orang yang berhutang ada adabnya. Ya, yang pertama mencatat, yang kedua memang mestinya butuh. Yang ketiganya apa? Ada niat untuk membayar. Ada beberapa hadis yang mengatakan apabila seseorang berhutang atau pinjam kepada orang lain dan kembalikan, maka Allah akan mengembalikan, Allah akan membayar. Niat untuk membayar, maka Allah akan membayarnya. Maksudnya apa? Allah akan meringankan, akan membantunya. Tapi kalau orang yang meminjam atau hutang dan punya niat untuk membinasakan atau tidak mengembalikan, maka Allah akan mempersulit dia. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang berhutang, kemudian padahal dia mampu, ya, man yadinudainan, barang siapa yang hutang wahwa mujmi, padahal dia mampu untuk bisa mengembalikan, sementara dia tidak membayar, maka nanti ketika dia meninggal laki Allah wahwa syarik, ketika mati itu dianggap seperti pencuri. Itu ya, insyaallah. Nah, artinya orang yang berhutang itu ada niat untuk segera membayar. Gimana Ustaz? Itu malah lari dan seterusnya. Ya itu urusan dia dengan Allah nantilah. Bahkan hutang itu akan menghantui nanti sampai di akhirat. Bahkan seorang mujahid yang terbunuh syahid, insya Allah itu akan diampuni dosa-dosanya kecuali hutang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasulullah pernah tidak mensolatkan jenazah yang punya hutang. Nah, berarti hutang itu kan payah gitu loh. Maka kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari 8 itu. Nah, apa kata Abu Umamah? Saya mengamalkan doa itu. Saya mengamalkan doa itu dan alhamdulillah hazan saya
ham saya, galaunya hilang dan utangnya lunas. Gimana caranya hutang? Mau berdoa tiba-tiba hutangnya lunas? Itu dengan cara Allah. Kalau menurut saya yang saya pahami dengan dua cara. Cara yang pertama itu bisa jadi ini cara yang jalan pintasnya. Semua Allah yang mengatur. Mungkin orang yang menghutangi itu melihat ini kayaknya nggak bisa bayar, sudahlah saya ikhlaskan saja, selesai. Wah itu kayaknya nggak mungkin lah yang menghutangi saya itu orangnya kayak itu. Yang kedua, dengan cara yang kedua, gimana? Sudah nggak, psikisnya sudah bagus, sudah nggak malas, sudah nggak lemah lagi. Akhirnya dia apa? Kerja keras, mengumpulkan duit, bisa membayar hutang. Itu cara Allah. Ya, baik para bapak dan ikhwan rahimahullah. Jadi artinya kita berdoa dengan doa itu diajarkan oleh Rasulullah. Sekali lagi supaya doa, saya sudah berdoa Ustaz, tapi hutangnya kok nggak bayar-bayar. Saya sudah berdoa tapi kok masih malas terus. Saya sudah berdoa tapi kok masih galau terus. Ya mungkin doanya nggak serius. Cobalah doanya serius. Nah, syarat-syarat berdoanya itu ya mungkin dalam keadaan suci, menghadap kiblat, angkat tangan, butuh, tidak istijal, tidak terburu-buru, sabar berarti angkat tangan.